Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 17 Desember 2021. Hari biasa khusus Adventus ketiga. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 49 ayat 2, 8 sampai dengan 10. Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Belajar dari leluhur yang tidak sempurna. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, menjelang hari raya Natal, kita semua diajak untuk melihat silsilah Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kalau melihat silsilah yang begitu panjang dari masa Abraham sampai Yesus. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel.
dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Yesus Kristus. Dari garis keturunan itu, kita melihat beberapa hal penting. Kita melihat siapa sebenarnya Yesus dari sisi genealogis. Yesus adalah orang besar dalam sejarah hidup manusia. Ia keturunan orang-orang besar. Abraham merupakan tokoh beriman, bapa semua orang beriman. Daud adalah tokoh pemerintahan. Israel mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Raja Daud. Namun, di sisi lain, dalam garis keturunan juga terdapat beberapa orang yang jatuh terjerumus dalam dosa. Sejumlah nama pelaku dosa berat seperti Yuda dan Tamar, Daud dan Batseba, istri Uria, Salomo yang menyembah berhala. Melalui garis keturunan orang berdosa pula, Yesus terlahir ke dunia. Yesus adalah pribadi ilahi yang tidak berdosa, masuk ke dalam lingkungan orang berdosa, mengambil rupa orang berdosa, sehingga dengan daya ilahi yang dimilikinya, ia menyelamatkan orang-orang berdosa. Inilah makna inkarnasi. Tuhan mengambil rupa manusia berdosa sehingga dapat menuntun orang berdosa keluar dari kekelaman dosa dan masuk dalam cahaya keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, silsilah ini adalah gambaran siara hidup kita. Kita dikaruniai iman seperti Abraham, namun kita sering tidak setia seperti Yehuda, Daud, dan Salomo. Bila bertobat, maka kita menjadi tulus dan jujur seperti Yosef dan Maria. Mari kita berusaha menjadi pewarta cinta Tuhan yang beriman teguh, menghargai pertobatan, dan belajar bersikap tulus. Saudara, masuklah dalam keheningan, kenangkanlah orang tuamu, kakek nenek, cucu cecetmu. Ucapkan syukur kepada mereka, terutama kepada Allah yang telah memberimu leluhur, yang telah membentuk diri Anda hingga sekarang ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan, aku bersyukur atas orang tua dan leluhurku yang telah berperan dalam kehidupanku. Semoga mereka semua yang telah Kau panggil mendapat tempat yang damai di surga. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.